Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah kembali di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita berdoa lebih dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami membuka hati kami, sehingga firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami dan mengubah hidup kami makin serupa seperti Engkau. Urapi Om Guan Chun yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga anak-anak semua yang ada di rumah. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Kita pada hari ini akan belajar firman Tuhan dengan judul Kata-kata Hizkia. Nah, apa ya yang indahnya dari kata-kata Hizkia? Justru dari kata-kata Hizkia ini merupakan kunci kemenangan dari Raja Hizkia. Om akan ambil dari 2 Tawari pasal 32. Ini satu kisah yang luar biasa. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya, lebih detail dan lebih terperinci. Om akan ceritakan lewat gambar-gambar. Nah, papanya Hizkia itu Raja Ahaz namanya. Raja Ahaz memerintah kerajaan Yehuda. Tapi sayangnya Raja Ahaz ini adalah raja yang jahat. Dia menyembah kepada berhala, dia meninggalkan Tuhan. Demikian juga rakyat Yehuda pun juga banyak yang menyembah kepada berhala. Hampir semuanya anak-anak. Dan kemudian ini bangsa yang murtad meninggalkan Tuhan. Sayang, padahal rakyat Yehuda, kerajaan Yehuda ini adalah kerajaan kesayangannya Tuhan. Kemudian Raja Ahaz akhirnya mati. Dan Raja Ahaz kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Hizkia. Jadi Hizkia menjadi raja saat dia berumur 25 tahun. Jadi masih muda. Dan puji Tuhannya adalah Raja Hizkia ini adalah satu orang yang taat kepada Tuhan. Dia hidup memperkenankan Tuhan seperti Raja Daud. Dan kemudian pada awal-awal pemerintahan, Raja Hizkia memerintahkan rakyatnya untuk menghancurkan patung-patung berhala. Dan rakyat Yehuda ini semua boleh berbalik kepada Tuhan. Mereka boleh bertobat, mereka menghancurkan berhala-berhala dan mereka meninggalkan itu semua. Sekarang mereka beribadah kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Puji Tuhan. Kemudian Hizkia ini membuka bait Allah. Sebab bait Allah sudah lama, mungkin puluhan tahun tertutup dan tidak berfungsi kembali. Ini kemudian dibersihkan, disucikan, dan bait Allah kemudian menjadi tempat menyembah kepada Tuhan, tempat berdoa, mempersembahkan korban bakaran. Raja Hizkia juga menyiapkan imam-imam. Dan imam-imam ini sedang melakukan persiapan untuk perayaan Paskah. Jadi di awal pemerintahan Hizkia ini diadakan Paskah yang luar biasa dan diikuti oleh rakyat Yehuda. Luar biasa. Ketika mereka sudah bertobat, ya, apakah kemudian semua jalan lancar? Oh, ternyata tidak, anak-anak. Ini ada satu kerajaan yang besar, kerajaan superpower pada waktu itu, yaitu kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur ini terus berkembang, terus ekspansi, terus menjajah kerajaan kecil-kecil sehingga menjadi luas sekali. Nah, itu warna orange ya, warna jingga, ini adalah kerajaan Asyur. Sedangkan kerajaan Israel yang Samaria itu ya cuma kecil. Kemudian kerajaan Yehuda, ada tulisan Yerusalem, itu cuma kecil anak-anak. Sedangkan kerajaan Israel sudah takluk. Nah, kita lihat peta yang ini ya. Nah, itu Raja Asyur memerintahkan tentaranya terus ekspansi sampai kerajaan Israel. Israel sudah takluk. Kemudian sekarang menyusul. Nah, itu kerajaan Yehuda akan diserang oleh kerajaan Asyur dengan tentaranya, dengan kuda-kudanya yang sangat banyak. Tetapi Raja Hizkia tidak takut, anak-anak.
anak-anak. Raja Hizkia berkata kepada rakyatnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Lalu Raja Hizkia bilang, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Dan dia berkata, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Ini adalah kata-kata Hizkia, kata-kata iman. Luar biasa. Nah, anak-anak, ini adalah dua kota yang menjadi sasaran dari tentara Asyur. Pertama adalah kota Lakis. Kota Lakis didatangi dan dikepung. Kemudian sesudah kota Lakis, tentara Asyur bergerak lagi untuk mengepung kota Yerusalem, anak-anak. Dan kemudian orang-orang dari tentara Asyur mulai berkata kepada pegawai-pegawainya Hizkia. Ini adalah kelompoknya tentara Asyur. Sedangkan yang ini adalah pegawai-pegawai Hizkia. Kemudian tentara Asyur bicara begini, anak-anak. Katakan kepada Hizkia, kepercayaan macam apakah yang kau mau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat menjadi kekuatan perang? Wah, ini menghina, anak-anak. Dan kemudian, kepada siapa engkau berharap? Ini berarti menghina kepada Tuhan. Selain itu juga, ini tentara Asyur juga berbicara kepada rakyatnya Hizkia yang ada di tembok itu, yang di atas, yang sedang melihat dari atas itu, ya. Dia bicara apa? Dia bicara, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Ya, ini menghina Hizkia, ini juga menghina Tuhan. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. Jangan dengarkan Hizkia. Wah, ini bukan hanya Hizkia yang dihina, tapi Tuhan juga dihina. Dan kemudian ketika Hizkia sudah dengar kata-kata itu, kemudian Hizkia berdoa dan dia mengoyakkan pakaiannya dan diselubungi dengan pakaian kabung. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berharap pertolongan dari Tuhan. Kemudian ada nabi, namanya Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya menyampaikan nubuat. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang engkau dengar. Oh, ini satu perkataan yang menguatkan. Nabi Yesaya berkata, aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Dan sesudah itu tidak pakai lama, pada malam hari itu ada malaikat Tuhan. Cuma satu malaikat Tuhan. Tapi satu malaikat Tuhan ini bisa membunuh 185.000 orang tentara Asyur. Dan itu mati semua. Ini lihat, teman-temanku mati semua. Ini juga ada yang lihat, dari jauh, itu bangkai-bangkai terhampar, mati semua. 185.000 orang, anak-anak. Luar biasa kekuatan dari satu malaikat Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian beberapa tahun kemudian Raja Sanherib, Raja Asyur, itu dibunuh. Bukan dalam peperangan, bukan dibunuh oleh musuh. Ternyata dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini satu kematian yang tragis, yang ironis, anak-anak. Itulah cerita dari kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia, anak-anak. Kita lihat ya, ada ayat emasnya yang ada di dalam 2 Tawari pasal 32 ayat 6 sampai 8. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayat 6. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh rakyat yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia,
Tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Jadi ini ada kata-kata Hizkia. Dan ini menjadi judul pada hari ini. Kata-kata Hizkia ini menjadi kunci rahasia kemenangan Hizkia. Dan akan kita pelajari sehingga ini juga menjadi kunci kemenangan buat anak-anak, buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, dari judul ini ada 5 pokok yang akan Om ceritakan. Dan masing-masing pokok ada 3 poin. Jadi total ada 15 poin. Pokok yang pertama adalah kekuatan kata-kata. Ternyata kata-kata ini bukan hanya hilang di udara, tapi ada satu kekuatan yang luar biasa. Yang pertama adalah kata-kata ini bisa menimbulkan iman. Seperti kata-kata Hizkia, ini bisa menimbulkan iman buat siapa? Pertama, buat Hizkia sendiri, buat diri sendiri. Mungkin Hizkia bisa takut juga, waduh dikepung dengan tentara yang banyak. Waduh, bisa kalah ini. Tapi dia mengeluarkan kata-kata iman. Sehingga imannya yang mungkin tadi lemah bisa bangkit kembali. Selain itu, rakyat yang mendengar juga bisa dikuatkan. Jadi buat orang lain. Jadi kata-kata iman ini penting anak-anak. Mungkin di kelas, guru mengatakan, besok anak-anak ada ulangan bahasa Indonesia. 5 bab. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian teman-teman bilang, banyak bu. Waduh, enggak bisa bu, enggak nututi bu. Teman-teman rame, protes karena 5 bab. Kemudian ketika sudah pulang ya, kemudian mereka juga bicara, waduh besok ulangan mendadak, banyak sekali. Wah mereka protes, wah itu guru jahat gini-gini. Tapi anak-anak jangan ikut-ikut demikian. Katakan kepada mereka, teman-teman nanti pulang sekolah kita semua belajar di rumah masing-masing. Dan kita berdoa, kita percaya biarpun ulangannya banyak, tapi kalau bersama dengan Tuhan kita bisa mengerjakan dengan nilai yang terbaik. Mungkin tadi anak-anak juga merasa, aduh takut ya, waduh masa bisa selesai ya. Tapi ketika mengeluarkan kata-kata iman, itu kemudian imannya anak-anak bangkit. Oh luar biasa. Demikian juga teman-teman yang tadi mendengar, tadi yang bersungut-sungut, tadi yang marah-marah. Ketika mendengar kata-kata dari kamu, mereka juga dikuatkan. Imannya dibangkitkan. Oh luar biasa. Ternyata cuma kata-kata. Tapi kalau kata-kata itu sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa membangkitkan iman buat diri sendiri dan juga bisa buat teman-teman orang lain. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh luar biasa anak-anak. Dan sumber kata-kata firman Tuhan, pertama kita baca firman Tuhan. Baca Alkitab setiap pagi. Sehingga kita bisa dikuatkan kembali. Ini adalah roti hidup. Juga pada waktu Sabtu ceria atau sekolah minggu, kita mendengarkan dari guru sekolah minggu. Sehingga iman kita dibangkitkan kembali. Selain itu juga membaca renungan. Ya, mungkin ada bacaan yang baik. Sehingga menguatkan iman. Boleh. Ketika hati kita sudah penuh dengan firman Tuhan, maka mulut kita juga akan keluar kata-kata iman. Luar biasa. Selain itu, menguatkan hati anak-anak. Tadi kita baca ya, bahwa dengan kata-kata Hizkia, itu bisa mereka jadi tenang. Tadinya mungkin panik, bingung, gelisah, tapi sekarang bisa tenang. Dan oleh kata-kata Hizkia, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Puji Tuhan anak-anak. Tadi mungkin ada yang gelisah ya. Papa sama mama cerita, aduh ma, sekarang perdagangan sepi, pekerjaannya susah. Waktu mereka sedih, anak-anak dengar. Kemudian anak-anak datang, maaf ya pak, ma, ikut nimbrung ya. Jangan takut ma, papa, ayo kita berdoa. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Oh, papa mama dikuatkan kembali lewat satu kata itu aja.
cukup. Sebab Tuhan menyertai kata-kata iman kita. Mungkin ada kakek nenek yang sudah lemah, sudah tua, sakit-sakitan. Aduh, cu, aku rasanya mau mati aja. Aku enggak kuat ini, sakitku banyak. Nenek sama kakek mengeluh. Tapi anak-anak datang. Nek, kek, jangan takut. Ya, ayo kita berdoa. Ini kata-kata iman anak-anak. Tuhan sanggup menyembuhkan. Sebab Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa. Oh, gitu ya, cu. Ya, ayo kita berdoa ya. Kakek nenek kita gandengan tangan. Oh, kita berdoa. Dan puji Tuhan, kakek nenek disegarkan, imannya dikuatkan. Loh, hanya kata-kata tapi bisa membangkitkan semangat. Mungkin ada yang khawatir, ada yang takut. Tapi dengan kata-kata iman, percaya kembali. Atau mungkin situasi tidak memungkinkan. Sehingga orang-orang jadi panik. Ada huru hara, ada demo, ada pembakaran. Atau mungkin ada tiba-tiba bencana tsunami, bencana gempa bumi, orang-orang panik semuanya. Loh, kita punya kata-kata iman, kita bisa menguatkan anak-anak. Jadi penting ketika hati penuh dengan firman Tuhan, itu akan keluar kata-kata iman. Selain itu, hebatnya kata-kata itu bisa menentukan kemenangan kita. Buktinya dalam Amsal 13 ayat 2 dikatakan, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Ada hubungan mulut kita, apa yang kita ucapkan itu dengan apa yang kita dapatkan. Oh, luar biasa anak-anak. Ayatnya dalam Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Karena itu jangan sembarangan apa yang kita keluarkan. Jangan kata-kata negatif. Susah aku, benci aku. Jangan gitu anak-anak ya. Ayat 21, oh ini lebih dahsyat. Hidup dan mati. Oh, ternyata ini dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Menggemahkan. Ya, ini terus ngomong. Susah aku, sedih aku, mati aku, bangkrut aku. Terus itu menggemahkan akan makan buahnya. Susah, bangkrut, mati anak-anak. Tapi kita bilang, aku bisa bersama dengan Tuhan. Aku sanggup melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Aku pemenang. Oh, ketika kita menggemahkan, terus ngomong kata-kata iman, kita menjadi umat pemenang. Yang percaya katakan amin. Bahkan lebih dari seorang pemenang. Karena itu hati-hati dengan mulut kita. Dalam Yosua 1 ayat 8 ini dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, kalau biasanya ya dulu membaca firman Tuhan, ada namanya Alpet, Alkitab per tahun. Kita baca ya. Kalau baca dalam hati, Tapi sekarang sudah berapa, 1 bulan ini ya, 2 bulan ini, kalau membaca, dibaca, disuarakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Jadi ngomong, dibaca. Ketika membaca, suaranya itu masuk dalam telinganya menguatkan juga. Nah, jadi kita membaca ya dengan bersuara, kemudian masuk dalam hati dan direnungkan, kemudian kita bertindak hati-hati. Dan itu semua tidak percuma. Sebab dikatakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa anak-anak. Ini firman Tuhan, bukan hanya kitab biasa. Tapi ini adalah firman Tuhan sendiri. Karena itu jangan berkata pesimis, bersungut-sungut. Aduh, ya rasanya besok ulangan ini aku enggak bisa rasanya. Loh, belum dijalani, sudah diputuskan tidak bisa. Waduh, sudah pasti dapat jelek ini. Loh, belum saya jalani, sudah diputuskan dapat jelek. Akhirnya dapat jelek saya sendiri. Karena itu jangan begitu. Katakan, aku sanggup. Bersama dengan Tuhan, aku bisa. Katakan demikian. Jangan apatis. Ya, apatis itu ya sudahlah. Mau sembuh ya sembuh, tidak sembuh ya sembuh. Aku sudah berdoa, ya sudah terserah Tuhan mau sembuhkan aku. Loh, itu namanya apatis anak-anak. Katakan, aku percaya bilur-bilur Tuhan Yesus
sudah mengambil alih sakit penyakitku. Aku sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dengan iman, jangan apatis atau dengan sinis. Ya, itu temanku diberkati Tuhan, itu diberkati Tuhan, aku tidak diberkati Tuhan. Ya memang aku ini ya anak tirinya Tuhan. Loh, jangan katakan begitu anak-anak. Kita periksa diri, kalau kita salah, minta ampun sama Tuhan, berkenan kepada Tuhan ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua. Temanmu si A, si B, termasuk juga kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Atau jangan skeptis. Skeptis ini tidak percaya sama Tuhan. Aduh, aku sudah berdoa buat papaku, mamaku, pekerjaannya. Aku sudah berdoa, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah pergi ke gereja, tapi tidak dijawab. Apa Tuhan itu sudah tidak ada ya? Aduh, nah mulai tidak percaya adanya Tuhan. Skeptis ini anak-anak. Karena itu hati-hati dengan kata-kata kita ya. Jangan pesimis, jangan apatis, jangan sinis, jangan skeptis. Tapi kita punya kata-kata iman yang luar biasa. Sebab ini menentukan kemenangan kita. Pokok yang kedua, kekuatan sebuah doa. Luar biasa anak-anak. Doa orang benar. Ini penting. Karena itu pastikan anak-anak kita semua, kita menjadi orang benar. Sebab dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama pastikan kita hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kesucian. Jangan kemudian hidup dalam dosa. Sebab kalau hidup dalam dosa, menyontek, berbohong, kurang ajar sama orang tua, ya Tuhan tidak bisa menjawab. Sebab dalam Yesaya 59 ayat 1, ingat ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebenarnya tangan Tuhan itu sudah cukup untuk menolong kita. Telinganya itu sudah cukup untuk mendengarkan kita. Tapi kenapa ya kuasa Tuhan menjadi terbatas? Kenapa ya kita berdoa dan tidak didengar? Kenapa? Sebab dalam ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala dosamu. Jadi inilah penyebabnya. Segala dosa ini membuat putus apapun. Karena itu kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, jangan diulang lagi. Kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup benar, kita di pihak Allah, Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ada masalah, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu doa orang benar. Ini yang pertama dan utama, penting anak-anak. Dan ini sudah dilakukan Hizkia dan rakyat Yehuda. Mereka bersihkan semuanya, mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka beribadah. Tadinya Paskah sudah tidak dirayakan lagi, sekarang mereka rayakan Paskah dengan besar-besaran. Oh, luar biasa anak-anak. Jadi penting ya, yaitu doa orang benar. Yang kedua, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan juga tidak jawab. Kita baca ya, dalam Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini karena tidak berdoa, ya tidak dapat apa-apa. Tapi ayat 3-nya, atau kamu berdoa juga, sudah berdoa, sudah. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Loh, ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa yang salah. Contohnya, Tuhan berkati papa mamaku, berkati berlimpah-limpah. Tuhan supaya pekerjaannya lancar, usahanya mendapatkan rezeki yang banyak, sehingga kami menjadi kaya raya ya Tuhan. Tapi dalam pikirannya, waduh enak. Kalau papaku kaya raya, oh sepatuku, oh bermerek. Tasku, oh hebat. Oh ini HP-ku canggih. Jam ROG ku, wah
bermiliat-miliat. Waduh, aku jadi keren ini. Turun dari mobil mewah. Oh teman-teman, kaya ya kamu sekarang ya. Oh, motivasinya jelek, salah, sombong. Biarpun doanya benar, Tuhan berkati papaku. Bagus anak-anak, tapi motivasinya sombong. Atau Tuhan berkati ulanganku, Tuhan sudah dapat 100, nilainya dapat A. Sehingga aku menjadi hebat, menjadi juara kelas, juara di sekolahan. Supaya, semua tahu ini hebat ini pinter ini, ini jago ini. Sombong, Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak bisa jawab anak-anak. Karena itu lihat motivasi kita, ya, jangan sampai salah berdoa. Tuhan berikan aku helikopter, Tuhan berikan aku 1 pulau. Loh, bagi Tuhan itu ya gampang. Memberi helikopter lah, jet pribadi lah, membuat 1 pulau, bagi Tuhan itu gampang. Tapi kalau sudah diberi, sombong anak-anak. Karena itu Tuhan tidak bisa mengabulkan doa seperti ini. Dan kalau kita sudah menjadi orang benar, ya, sebagai orang benar, dan kemudian kita doanya sudah benar, motivasi juga sudah benar, jangan lupa kita berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Memindahkan gunung tidak mudah anak-anak, mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau memindahkan batu gampang anak-anak, tapi memindahkan gunung mustahil. Demikian juga rasanya persoalan, kesukaran. Waduh, rasanya tidak bisa, rasanya tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Karena itu praktekkan, ini kekuatan doa anak-anak dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Pokok yang ketiga, kita lihat kekuatan pihak musuh itu seberapa ya. Nah, kekuatan pihak musuh memang banyak, menakutkan, tapi tetap terbatas. Daud tidak takut dengan banyaknya musuh. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bahkan musuhnya Daud itu lebih banyak dari rambut yang ada di kepalanya. Berarti ratusan ribu anak-anak. Tapi Daud menang, selalu menang, dan tidak pernah kalah. Sebab Daud disertai oleh Tuhan. Memang kekuatan musuh itu hebat. Begitu canggih. Tapi tetap terbatas. Dalam Mazmur 33 ayat 17 dikatakan, kuda, zaman dulu mereka berperang pakai kuda ya. Pasti pilih kuda yang cepat larinya, yang gagah, yang berani. Kuda ternyata adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Inilah orang persiapkan semua dengan baik. Boleh. Misalnya anak-anak kalau mau ulangan, ya persiapan anak-anak. Belajar dengan rajin, latihan-latihan terus anak-anak. Pasti bisa anak-anak. Tapi jangan lupa kemudian sombong. Aku sudah latihan, aku hebat. Aku ini jago. Lupa sama Tuhan. Tuhan ketik aja, lupa semua anak-anak. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Persiapan boleh, itu dari pihak kita. Tapi Tuhan itu yang berdaulat penuh. Kita baca ya, dalam Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Bagus. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh. Oleh karena itu kadang-kadang kita lihat ada masalah yang besar. Aduh rasanya takut. Ya, tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Nah ini kita lihat ya. Kerajaan Asyur pada waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Sanherib. Luas sekali anak-anak. Mana ada kerajaan yang seluas itu, hebat pada waktu itu. Berarti ini adalah super power pada zamannya.
Dan kerajaan Asyur terus ekspansi. Setelah Israel, sekarang mau menuju ke Yehuda. Oh, ini kerajaan yang hebat, tentaranya hebat, kuda-kudanya banyak, luar biasa. Tapi biarpun kuat, tetap terbatas. Mazmur 33 ayat 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Karena jangan hebat, merasa bangga. Oh, jangan takut anak-anak. Kalau ada satu orang yang kemudian menjadi masalah buat kita, ya kita percaya Tuhan lebih hebat. Sama seperti Raja Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar lihat, oh Babel hebat. Siapa yang membangun Babel? Aku. Lalu Tuhan hukum. Jadi seperti binatang ya selama 7 tahun. Tidak bisa apa-apa. Lalu Tuhan kembalikan karena dia bertobat. Tapi Raja Sanherib ini tidak bertobat anak. Ya, nanti kita lihat. Ya, jadi biarpun dia hebat, tapi tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Akhirnya Raja Sanherib mati secara tragis, ironis, anak. Ya, dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Kita lihat ya, dalam pokok yang keempat, kita sekarang melihat kekuatan pihak Allah. Kalau tadi kekuatan pihak musuh, sekarang kekuatan pihak Allah ini tidak terhitung jumlahnya. Maksudnya bahwa Tuhan itu punya malaikat banyak sekali. Satu orang saja, biarpun murid sekolah minggu yang kecil, dari ayat ini ya, ternyata Tuhan sudah mengirim satu malaikat untuk mendampingi, menjaga, melindungi. Satu malaikat. Jadi kalau satu orang satu, kalau di dunia ada 7 miliar, 8 miliar orang, ya ada 8 miliar malaikat. Belum lagi yang ada di sorga, banyak sekali. Jadi Tuhan punya tentara lebih banyak daripada tentaranya kerajaan Asyur, anak-anak. Kemudian kalau pada waktu genting, keadaan darurat, keadaan huru hara, Tuhan juga bisa mengirim lebih banyak tentara. Yaitu dalam Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan itu akan mengirim banyak, dan malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita. Om yakin ketika Om sekarang berkhotbah, ada minimal satu malaikat menyertai, melindungi. Dan ada banyak malaikat yang memagari Om. Ya, mereka berkemah di sekeliling Om. Dari serangan-serangan, kuasa kegelapan, dari mara bahaya, Tuhan lindungi. Tuhan lindungi Om, Tuhan juga lindungi anak-anak. Dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari huru hara, dari bencana alam. Ya, karena itu jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak, luar biasa. Dan kita juga lihat di sorga. Wah, di sorga. Kalau kita sudah kumpul semuanya nanti di sorga, ya, kita juga akan melihat malaikat-malaikat. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Miliatan. Oh, luar biasa, anak. Dan di sorga ada paduan suara. Menyembah kepada Tuhan. Baik malaikat-malaikat, baik orang-orang yang percaya yang masuk sorga. Pastikan anak-anak, Om, kita semua masuk sorga ya. Dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Begitu syahdu, begitu indah, begitu hikmat. Hadirat Tuhan begitu kuat. Luar biasa. Dan selain itu, kekuatan dari malaikat Tuhan itu tidak terbatas, anak-anak. Sebab pada malam itu juga, satu malaikat Tuhan itu bisa membunuh 185.000 orang tentara Asyur. Hebat, anak-anak. Jadi kekuatannya hebat. Satu lawan satu aja. Ini tentara Asyur loh. Oh, ini tentara yang hebat, tentara pilihan. Mana bisa mengalahkan? 2, 3, 10, mana bisa? Tapi ini satu malaikat Tuhan cukup untuk membinasakan 185.000 orang. Luar biasa. Ini malaikat Tuhan begitu hebat. Apalagi Tuhan sendiri. Dia maha hebat. Satu orang malaikat Tuhan itu begitu kuat. Apalagi Tuhan itu sendiri, dia maha kuat. Luar biasa. Dan yang ketiga,
Tuhan kalau menolong ya tidak terduga caranya. Seperti tadi Raja Sanherib, loh kok tiba-tiba ya kemudian mati, dibunuh. Loh kenapa saudara? Ya ini Tuhan sudah tahu semuanya, cara Tuhan begitu indah. Demikian juga ketika kita mengalami persoalan macam-macam, cara Tuhan itu ada-ada saja. Tidak terpikir. Sehingga dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah muncul dalam hati, Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita bingung, aduh dari mana ya bayar uang sekolah ini, anak-anak mungkin takut, aduh bagaimana ya aku nanti dipanggil guruku, dipanggil kepala sekolah, dipanggil bagian administrasi, kok belum bayar ini, aduh bagaimana, takut anak-anak. Tapi kita berdoa, nanti ada cara-cara yang tidak terduga, Tuhan berkati. Om sudah mengalami beberapa kali, demikian juga anak-anak mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak terduga-duga. Yang percaya katakan amin. Di dalam Ayub 5 ayat 9, ini ayat luar biasa anak-anak. Kita baca ya, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Oh, tidak mungkin Tuhan bisa nolong. Oh, tidak mungkin ya, caranya sudah buntu. Biarpun cara manusia sudah buntu, Tuhan selalu punya cara. Biarpun jalan-jalan tertutup, tapi Tuhan selalu punya jalan terbuka. Percaya itu dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Keajaiban-keajaibannya yang tidak terbilang banyaknya. Sekali lagi, jangan pernah membatasi cara Tuhan untuk menolongmu. Dia punya banyak cara. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan kita akan hidup berkemenangan. Bahkan kita adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Yang kelima, kekuatan pihak iblis. Iblis ikut campur tangan dalam setiap perkara, setiap masalah, kesulitan. Tapi jangan takut, sebab iblis adalah musuh yang sudah terkalahkan. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib. Bukan berarti Yesus kalah, tapi Yesus menang. Yesus sudah meremukkan kepala ular. Dan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini mengalahkan maut. Alam maut sudah direbut. Maut sudah ditelan dalam kemenangan. Yesus berkata, "Hei maut, di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana sengatmu?" Yesus menang mutlak. Demikian juga hari-hari ini. Betul, Yesus tidak ada di dunia secara fisik, tapi Yesus ada di dalam hati kita. Kita pun juga diberi kemenangan oleh Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu." Karena itu jangan takut anak-anak. Mungkin kalau malam mau pipis, aduh aku takut, gelap. Ma, Pa, tolong aku ya, barengi aku mau ke belakang, mau kencing. Oh, anak-anak jangan takut ya. Lampunya dinyalakan sendiri tidak apa-apa ya, supaya jangan kesandung tidak apa-apa, karena gelap dinyalakan. Tapi jangan kemudian karena takut nanti ada setan, ada gondoruo, ada tuyul, macam-macam. Jangan takut anak-anak ya. Roh yang di dalam anak-anak, Roh Kudus itu lebih besar daripada setan yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Karena jangan takut. Mungkin anak-anak menghadapi masalah, kesukaran, berdoa. Sebab Tuhan Yesus ada di dalam kita, itu terlebih besar dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Selain itu, iblis juga tetap terkalahkan selama-lamanya. Dan di akhir zaman dikatakan bahwa iblis bersama dengan binatang-binatang, yaitu antikris,
bersama dengan nabi-nabi palsu, semuanya itu dilempar, dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang. Siang malam dia disiksa untuk selama-lamanya. Iblis adalah musuh yang sudah kalah, iblis adalah musuh yang sedang kalah, dan iblis adalah musuh yang kalah untuk selama-lamanya. Siapakah kita? Kita adalah orang menang, bahkan lebih dari pemenang. Luar biasa. Oleh karena itu anak-anak, kata-kata Hizkia ini adalah satu firman Tuhan yang luar biasa. Ini menjadi kunci kemenangan daripada Raja Hizkia. Dan ini juga menjadi kunci rahasia kemenangan Om. Ini juga menjadi kunci rahasia kemenangan anak-anak, kemenangan kita semua. Luar biasa. Dan hidup kita ini menjadi hidup yang indah. Bukan hanya, hidup cuma gini aja. Aduh, kenapa ya aku jadi murid sekolah harus belajar. Capek aku kepengen mainan. Kenapa? Kenapa aku jadi murid sekolah minggu harus berdoa, pergi ke sekolah minggu, baca Alkitab. Aduh, males aku. No, anak-anak. Kita hidup bukan begini-begini aja. Tapi bersama dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang indah. Maka hati kita menjadi hati yang bergairah, berkobar-kobar, menyala-nyala, hidup yang antusias, luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang kita akan rekap semuanya ya. Pokok yang pertama adalah kekuatan kata-kata itu powerful. Sebab bisa menimbulkan iman dan menguatkan hati yang lemah. Dan jangan lupa, kekuatan kata-kata itu menentukan kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Pokok yang kedua, kekuatan sebuah doa. Pastikan kita adalah orang percaya. Dan kedua, doa kita, doa yang benar dengan motivasi yang benar. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka tidak bisa tidak, doa kita akan dikabulkan. Yang percaya katakan amin. Pokok yang ketiga, kekuatan pihak musuh. Memang pihak musuh itu banyak, tapi tetap terbatas. Mungkin musuh masalah itu kuat, tapi tetap terbatas. Mungkin pihak musuh ya kesukaran-kesukaran kita itu begitu hebat, tapi tetap terbatas. Dan pokok yang keempat, kita punya kekuatan pihak Allah. Allah punya banyak malaikat tidak terhitung jumlahnya. Dan juga Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas. Dan jangan lupa, Tuhan punya cara yang tidak terduga. Kita kurang apa sebagai orang Kristen? Kita punya hidup yang begitu indah, begitu luar biasa. Kita kurang apa, anak-anak? Dan yang kelima, kekuatan pihak iblis. Iblis adalah musuh yang sudah terkalahkan. Iblis tetap terkalahkan dan iblis selama-lamanya terkalahkan. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah selesai firman Tuhan pada hari ini. Ayo kita tutup dengan doa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk masuk dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan ini boleh menumbuhkan iman bagi kami. Dan meraih kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan ini boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi praktek dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh berkemenangan. Dan kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua dalam sekolahnya. Dan juga Tuhan memberkati orang tua murid semuanya. Tuhan berkati di tengah-tengah kesulitan yang ada pada hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Mungkin ada yang sakit, kami tetap percaya Engkau Yesus adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam berkobar-kobar.